Kalau kesukaan saya itu bernyanyi. Bernyanyi. Iya, Pak. Bisa menyanyi satu lirik gitu? Yang lagu daerah sana ya? Satu lirik gitu aja. Kan suka bernyanyi toh? Kemarin ada kayaknya yang suka musik, Dinda ya. Dinda. Suka musik. Berani? Berani nggak? Berani, Pak. Oke, satu lirik aja. Itu pakai bahasa daerah saya, Pak. Iya. Tarangan abilo. Pakai mic-nya, pakai mic-nya. Ayo, Pak. Tarangan abilo dar sarulimin dawo seralo abilo tarangan abilo tarangan abilo dar sarulimin dawo seralo abilo narari penroa jami sobena jami lovina kanane jirjiruai kanane kemi sowana jom tarangan abilo. Mantap. Ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang saya kirimi file itu sudah disebarkan ya, Din ya? Sudah dibaca RPS-nya? Belum. Mau membaca ya ditunggu ya. Astagfirullahaladzim. Ya kan tinggal lihat sebentar ini toh. Ada toh file anu untuk buka PDF HP-nya, kalau belum ada segera diinstal. Biasanya bawaan HP kok sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Nah ya, kadang sudah bawaannya. Makanya ketika dikirim itu tinggal dibuka. Jangan kalau mau kuliah dibuka ya. Dapat file itu ditengok dulu. Kayaknya ini ada dua wajah yang belum perkenalan ya. Dua wajah ya. Nanti perkenalan dulu nanti. Biar tahu saya asalnya dari mana. Ya, dicek dulu RPS-nya biar nanti saya berbicara itu bisa nyambung ya. Kalau pembicaraan yang kali pertama di pertemuan pertama kemarin itu kan saya menyampaikan nanti ada laporan baca. Kalau RPS saja belum dibaca berarti bukunya apa lagi? Bener nggak? Nah, ini padahal saya sudah menyatakan ikro ya, ikro baca. Ya. Tapi ternyata masih sulit membiasakan membaca. Yang sering dibaca apa? Dalam keseharian yang sering dibaca status WA, kemudian apa? Berita apa itu? Berita online. Oh, lumayan kalau berita online ya. Tapi kalau berita online baca yang itu ya, sebagai mahasiswa bacanya yang bereputasi, media yang bereputasi. Karena sekarang kalau media online saja reputasinya kurang bagus ya, akan memicu adanya hoax ya. Bukan berarti saya tidak percaya dengan media online yang ada ya, tetapi kita harus tahu kalau media online itu secara legalitas itu bagus ya,
pasti bagus sumber yang ditulis, berita yang ditulis ya. Tapi kalau legalitasnya kurang bagus, otomatis ya itu kan kredibilitasnya mungkin agak sulit untuk dipercaya. Maka biasanya memburu viral aja. Walaupun media online yang lain yang bereputasi juga memburu viral juga sama. Karena dengan viral di situ ada apa? Cuan. Ya. Waalaikumsalam. Masuk. Kan seperti itu. Karena sekarang itu hidup itu kan mesti UUD loh. Ya, apa UUD? Hah? Undang-undang dasar lah, itu terlalu kaku itu pemikirannya. Ujung-ujungnya duit. Ya, hidup itu kan ujung-ujungnya duit. Kayak kalian belajar juga ujung-ujungnya duit. Nanti kalau sudah sampai di ujung semester, awal semester, ujung-ujungnya duit, bayar. Nah, ya ujung-ujungnya duit. Tapi bagaimana kita menciptakan pondasi, ya, agar duit itu tidak dijadikan ujung. Ya, sehingga duit itu bisa dijadikan sebagai prasyarat saja atau sebagai bonus saja. Nah, dua hal ini, satu sebagai prasyarat, satu sebagai bonus. Kalau sebagai prasyarat gini ya, kalau jadi prasyarat ya berarti kalau kalian mau kuliah ya prasyaratnya harus dibayar dulu. Mengapa? Pak, kenapa sih kok gak gratis saja sekolah? Ya, itu kalau dibahas panjang itu ya, kan nggak mungkin manusia hidup tidak ada biaya. Bisa ngomong manusia dulu ya, sebelum menuju ke teori yang berat-berat ya, kita ngomong kemanusiaan dulu. Kalian dari buka mata hingga menutup mata, bukan artian meninggal ya, bangun tidur sampai tidur lagi, butuh biaya nggak? Selama buka sampai menutup kembali itu ada biaya enggak? Ada, buat makan ya kan gitu ya. Jadi orang hidup itu ada biaya. Kalau ada manusianya pasti ada biayanya ya. Nah kalau misalnya sekolah gratis, nah berarti ada yang nanggung loh. Nah yang nanggung itu otomatis juga butuh biaya toh. Nah, itu sumbernya dari mana? Ya dari pemerintah, misalnya dari pemilik yayasan, ya pasti nanti ada yang nanggung. Kalau di luar negeri sekolah-sekolah gratis itu apa? Karena setiap akhir tahun, ya menjelang tahun baru itu biasanya kalau di barat tradisinya, sampean agamanya apa? Agamanya apa? Kristen. Nah di Kristen, lah ini menjelang apa sebutannya, menjelang hari raya itu apa? Menjelang Natal ya. Menjelang Natal itu biasanya ada pesta. Ya, ada pesta. Kalau pemilik yayasan itu ada pesta, ngumpulin orang-orang ternama, ya. Nah di situ nanti ada donasi. Ya, sehingga sekolahnya gratis. Kenapa? Menjelang malam tahun baru, menjelang Natal itu biasanya ada pesta yang mengundang orang-orang ternama di sana. Ya, mereka akhirnya melakukan pelelangan. Nah, entah itu karya seni, entah itu apa dan lain sebagainya di dalam pesta itu, ya. Jadi ada transaksi, tidak sekadar minta sumbangan, tapi ada transaksi di sana. Tapi macam-macam cara ya, yang langsung kantong to kantong ya, berarti kita langsung minta donasi itu ada yang model semacam itu. Nah, sehingga nanti sekolahnya gratis. Tapi kan ada yang itu tadi yang nanggung dari donasi tadi, donatur berarti, ya kan. Nah kalau di dalam agama Islam kadang pondok itu juga ada donaturnya, ya. Cuma kalian mungkin belum sampai pikirannya ke sana, ya kan. Itu pasti ada donaturnya. Pondok semakin murah, semakin ada yang gratis misalnya. Lah itu berarti ada donatur di sana yang membantu itu, sehingga anak yang belajar disuruh belajar atau bayarnya biar nggak terlalu mahal. Nah di sana tiap ada manusia berarti ada biaya ya. Di situ UUD, ujung-ujungnya duit.
Iya, pajak. Pajaknya tinggi tapi kembali perhatiannya. Transportasinya gratis. Ya, itu yang diketahui secara jarak jauh ya. Ketika jarak dekat sama saja. Ya, sama saja. Bahwa ternyata saya menganggap Indonesia ini SDM-nya bobrok gitu ya. Ternyata ketika keluar negeri ya sama saja. Ya, oknumnya. Ya sebenarnya bukan manusianya, tapi ada oknum-oknum yang bobrok, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang mengambil keuntungan dalam kesempatan. Sama saja, makanya saya berharap dengan adanya pendidikan kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Nah, karena manusia yang berkualitas tidak mau memanfaatkan kesempatan, tidak mau memanfaatkan kesempitan untuk kepentingan pribadinya. Apakah nggak boleh, Pak? Boleh. Yang penting membawa kepentingan bersama, gitu loh, ya. Mikirkan kepentingan bersama. Nah nanti menurut kelompok yang lain ini kan nggak boleh, pasti akan ada pertentangan. Wong namanya beda kepala, ya kan? Jadi kita jangan berebut mencari pembenaran diri, ya. Tetapi lakukan saja yang benar, selebihnya ya sudah. Apa yang datang respon itu kepada kita berarti itu yang harus kita siapkan untuk menjadi lebih baik. Oh ternyata menurut orang sekitar kita itu kurang baik, ya berarti kita bisa memperbaiki. Seperti itu, ya. Jadi intinya modelnya, rulesnya seperti itu. Makanya kalau membaca berita ya itu tadi ya, cari yang legitimasinya, yang legalitasnya lebih baik. Kalau media-media online yang mungkin notaben bukan wartawan, ya kan semakin nggak punya kode etik, nggak punya ikatan. Ya banyak. Kalau di Mojokerto saja ada banyak ya. Yang notaben itu adalah orang biasa yang bukan wartawan, kemudian membuat kepentingan atas nama katakanlah misalnya Mojokerto. Kabar Mojokerto itu bukan wartawan, ya. Kabar Mojokerto itu yang mendirikan dulu bukan wartawan, ya. Tetapi karena mendedikasikan diri menginfokan informasi seputar Mojokerto, ya akhirnya info itu terus datang, ya. Nah berbahayanya kadang itu karena nggak ada yang turun langsung ke lokasi. Nah belum tentu kan yang dikirimkan ke admin itu benar. Loh yang kadang turun ke lokasi saja masih salah, iya kan? Karena salah perspektif. Menanggapi berita ini dari sudut pandang yang keliru, itu jadi keliru. Kan gitu dong. Bukan berarti jadi intinya jangan mudah percaya sebelum ditelaah dulu. Apapun itu informasinya. Itu kalau dari media sosial, karena itu sangat berbahaya. Nah kemudian ditarik ke kehidupan nyata, kalian juga jangan mudah dengan kata tembung jari, ya katanya kemarin kamu lah, katanya kamu, jangan percaya katanya, ya katanya kamu kemarin lah, langsung ditanya aja kemarin kamu kemana. Nah biasanya perpecahan itu munculnya dari katanya, tembung jari itu. Karena apa? Dari mulut ke mulut itu, misalnya si A bilang B, kemudian si C akan mengatakan B tadi menjadi D, ya secara nggak sengaja tiba-tiba ketambahan opininya sendiri. Kalian pernah nggak merasakan itu? Kalian diceritani teman kalian, kemudian kalian cerita lagi ke teman kalian yang satunya tanpa ada opini kalian sama sekali. Kadang sesekali pasti muncul, tiba-tiba kepreset lidahnya. Nah itu makanya datangi sumber. Kalau kalian mau mendatangi sumber, baik secara lisan, kehidupan kalian semua setidaknya akan baik-baik saja. Konflik itu semakin minim. Oke, itu sedikit intermezzonya. Kita kembali ke materi tentang RPS tadi. RPS-nya belum dibaca, apalagi bukunya. Kemarin kan saya juga ngirimkan file buku ya.
Itu yang saya dapat terbaru, ya, yang mungkin tidak ada di RPS, ya. Dan yang di RPS itu yang saya gunakan untuk menyusun materi, ya. Tapi itu bisa dijadikan tambahan. Oke, ini lengkap berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas berarti ya. Berarti masih ini sama Mbak ini ya, kemarin yang nggak masuk ya. Oke, jadi diulangi agak pelan ya, agak pelan. Karena mungkin kosakatanya saya masih asing. Teman-temannya juga kali pertama berkenalan mungkin juga begitu ya, karena masih asing kosakata. Ya. Iya Pak. Oke, coba diulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Domingas Galanggoga. Galanggoga. Iya Pak. Oke. Panggilannya siapa? Panggil Midel aja. Miguel. Iya Pak. Biar nggak sulit. Berarti ini sebutan nama kecil ya? Iya Pak. Kan nggak diambil dari nama kan? Ya. Iya Pak. Panggilan nama kecil ya. Iya Pak. Oke. Dari orang tua atau ketika dari teman-teman sepermainan? Biasanya kalau di Jawa ya, selain nama dari orang tuanya kan ada nama dari teman-temannya gitu toh. Nah, itu dari orang tuanya atau dari nama dari teman-temannya? Dari teman-teman saya. Dari teman-temannya. Oh, berarti sama ya kebudayaannya antara Jawa. Sama dari mana? Asal Maluku Pak. Maluku. Iya Pak. Oke. Apalagi yang bisa diceritakan agak banyak lah ya, karena biar saya bisa tahu. Asal sekolah SMK Arafura Dobo. Di Maluku juga. Iya Pak. Ceritanya sampai ke sini gimana? Kok memilih kampus ini, Universitas Islam Majapahit, itu gimana? Kan ada entah itu cerita dari siapa, atau ada rekomendasi dari siapa, atau dapat beasiswa. Ya, silakan. Cerita dari Mbak Lisa. Mbak Lisa. Dua. Semester 2 berarti ya. Semester 3 Pak. 3 sekarang ya. Iya. Oh, itu satu kampung atau satu kabupaten? Satu kampung Pak. Satu kampung. Iya Pak. Berarti tetangga gitu ya. Iya, Lisa Lulua itu doh. Iya Pak. Kalau Lisa Lulua kan masih mudah ya pengucapannya. Kalau nama sampean ini kan agak sulit. Ya. Satu kampung berarti ya di Maluku. Tepatnya kampung apa? Erersin Pak. Apa? Erersin. Erensing. Sulit ya. Yang nggak terbiasa ya. Iya ya, oke. Apalagi yang bisa disampaikan? Kesukaan apa kesukaan? Kalau kesukaan saya itu bernyanyi. Bernyanyi. Iya Pak. Bisa menyanyi satu lirik gitu? Yang lagu daerah sana ya? Satu lirik gitu aja. Kan suka bernyanyi toh? Kemarin ada kayaknya yang suka musik, Dinda ya. Dinda suka musik. Berani? Berani nggak? Berani Pak. Oke, satu lirik aja. Itu pakai bahasa daerah saya Pak. Iya. Tarangan abilo. Pakai mic-nya, Ayo Pak. Tarangan abilo dar sarulimin dawo siralo abilo tarangan abilo tarangan abilo dar sarulimin dawo seralo abilo narar penroa jami sobena jami lovina kanane jirjiruai kanane kemi sowana jom tarangan abilo
Mantap. Ya. Ini salah satu kunci ya ketika nanti kalian membuat apresiasi. Terima kasih ya. Itu untuk perkenalannya cukup saya rasa ya. Berkasihkan mic ya. Jadi itu ya, itu salah satu kunci ketika kita ini nanti akan dekat dengan kalian ketika berhubungan dengan mata kuliah sastra. Apresiasi, menyanyi dengan hati, dirasakan dengan hati. Membaca puisi, kemudian nanti membaca cerpen, mendialogkan drama, intinya adalah pakai hati. Kalau yang kalian mengapresiasi itu pakai hati, orang yang mendengarkan juga pakai hati. Walaupun saya secara bahasa saya nggak paham ya itu tadi liriknya apa, tapi dapat ya, dapat. Maksudnya mendengarkan ini dapat. Oh ya, ini intinya itu ketika nanti kalian mengapresiasi, kuncinya di sana ya. Makanya kalau dibaca puisi unsur terbesar penilaiannya itu penghayatan ya. Ini tadi penghayatannya bagus, cuma malu sehingga vokalnya nggak berani diloskan. Kalau diloskan semakin bagus itu tadi, suaranya bagus. Nah nanti itu bisa dijadikan potensi ketika nanti mau ada acara dan lain sebagainya, ada penyanyi bagus di kelas kalian. Oke? Next, siapa ini, dari mana? Silakan perkenalan dulu. Nama saya Syahrul Farosi. Siapa? Syahrul Farosi. Syahrul Farosi. Panggilannya? Dipanggil Syahrul. Syahrul. Ya. Asal? Asal rumah saya di Bangsal, Sumberwono. Sumberwono. Ya. Sumberwono itu di sebelah mana? Apa nih pasar? Nggak sampai Pak. Ini Masjid Pacing ke selatan. Masjid Pacing ke selatan. Iya. Oh berarti arah Kendelanggu ya? Iya. Oh daerah situ Sumberwono. Dulu sekolah di mana? Saya dulu sekolah di SMA 1 Bangsal. SMA 1 Bangsal. Kemarin ada yang siapa? Ah ini. Gak kenal ya? Kenal. Oh kenal. Oh jangan-jangan sudah saling kenal ya? Jangan-jangan ya? Kok senyumnya ini gimana gitu ya? Oke, kesukaan apa? Kesukaan saya bermain bola. Bermain bola. Ya. Pernah ikut kejuaraan? Enggak, sekedar hobi aja Pak. Hobi aja, di sekolah nggak aktif? Di rumah aja sepak Iya, bolanya? di rumah. Kenapa ngambil jurusan bahasa Indonesia? Karena suka aja Pak. Suka aja. Iya. Karena kan di sini sekarang sudah ada olahraga juga. Kenapa nggak ngambil jurusan olahraga? Enggak. Enggak. Fisik jelek Pak. Oh fisiknya jelek. Oke cukup itu untuk perkenalannya, dibawa dulu, nanti saya butuh ngobrol-ngobrol dengan yang lain juga. Nah itu ya untuk RPS ya, berarti belum dibuka apalagi bukunya ya, padahal saya sudah menyatakan baca dan baca. Kalau mau menjadi sesuatu maka belajarlah membaca. Kalau mau menjadi mahasiswa dan lulusannya baik, outputnya baik, berarti nanti harus membaca. Kalau yang ini sudah perkenalan belum? Oh sudah ya kemarin ya, yang mirip dengan ini ya wajahnya ya, yang suka buat kue itu ya, yang belakang ya. Oh ini yang suka buat kue. Oh keliru saya ya. Jadi gitu ya RPS nya. Nanti kalau bisa untuk buku utama cari bukunya Ateu ya, teori sastra bukunya Ateu. Kalau mungkin Hemi punya ya, kakakmu punya mungkin ya itu cari bukunya Ateu itu yang jadikan wajib. Yang saya kirimi kemarin bisa menjadi buku penunjang ya, karena saya cari PDF nya buku Ateu nggak ada versi aslinya Swingwood ya, tapi berbahasa Inggris. Kok kalian terbata-bata ya membacanya, jadi saya kirimi yang berbahasa Indonesia saja. Kemarin sudah di download belum juga? Nah, jika dikirim ke grup toh, nah itu di download ya, di download itu kemudian rapikan ya file untuk kuliah, buatkan folder sendiri biar nanti kalau kalian bersih-bersih HP nggak ikut hilang ya. Itu disimpan folder kuliah ya, itu jangan dihapus
mulai semester 1 sampai nanti lulus, kalau bisa bahkan nanti sampai lulus pun kalau kalian berprofesi sebagai linear ya, nggak harus menjadi guru, entah kalian menjadi ahli bahasa, menjadi wartawan, menjadi apa, buku-buku itu masa kuliah akan berfungsi. Kalian akan benar-benar menghargai buku ketika lulus ya. Ingat kata-kata saya, kalian akan menghargai buku setelah lulus. Waktu kuliah mungkin nggak begitu peduli, dikirimi buku pun nggak dibuka ya kan, apalagi disuruh beli kak budal-budal mungkin ya. Ya jadi kayak gitu. Jadi kalian akan benar-benar mengapresiasi buku itu akan menjadi penting ketika nanti kalian lulus dan menerapkan profesi yang tidak jauh dari kuliah kalian ya. Bahasa Indonesia nanti bisa masuk kemana ya, kalau ke pemerintahan juga bisa ya, ahli surat menyurat di Pemkab, Pemkot, Pemprov ya, walaupun di pusat juga tetap membutuhkan surat menyurat, penyusun apa namanya itu undang-undang, orang bahasa ya. Karena nanti kalau nggak orang bahasa nanti revisi terus, salah terus gitu ya. Cuman memang bahasa untuk pemerintahan ada spesifikasi sendiri yang mungkin ketika dibaca sekali dua kali juga sulit dipahami ya. Nanti bahasa itu bisa menyesuaikan bidang, makanya bahasa Indonesia itu sangat-sangat luas ya. Saya mengajar ke jurusan bahasa Indonesia dengan saya mengajar di prodi agama Islam, saya mengajar di prodi teknik sipil, di teknik mesin, ekonomi, semuanya nggak sama karena ada spesifikasinya sendiri ya. Nah kayak gitu, itu namanya bahasa Indonesia profesi. Ada profesi-profesi yang memang khusus ya, akan digunakan bahasa Indonesia profesi tersebut ya, makanya potensinya luas ya. Belajar 8 semester untuk menguasai bahasa Indonesia belum cukup ya. Kalau saya menakar keilmuan saya ya untuk bahasa Indonesia, mungkin masih kulit putihnya semangka. Tahu semangka ya? Kan ada kulit luar, kemudian setelah kulit itu kan ada kulit lagi yang putih yang nggak bisa dimakan, itu yang biasanya dikasihkan marmut ya. Nah keilmuan saya masih sampai di situ kalau saya masih menakar keilmuan saya untuk ngomong bahasa Indonesia, belum ke merah yang bisa dimakan enak itu ya. Saya menakar ilmu saya masih sampai di sana ya. Karena bahasa Indonesia sangat-sangat luas, semakin dipelajari menemukan hal baru lagi, apalagi bahasa dalam kesusastraan. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang sudah tahu penampakannya? Penampakannya tok itu loh. Kalian sudah pernah melihat KBBI? Pernah. Seberapa tebal? Nah, berarti dari 9 cuma 1 yang sudah pernah tahu KBBI ya. Tahu di Gramet, lewat aja ya kalau bisa ya. Kalau bisa dan kalian ingin serius menekuni prodi ini, beli itu ya. Mahal Pak, memang mahal ya, karena tebel setebel ini KBBI. Kosakata bahasa Indonesia ada di sana ya, yang mulai dari bahasa daerah, dari dasar. Siapa tadi panggilannya, saya sulit sekali menghafal namamu ya. Miguel ya, Miguel. Dari daerahnya Miguel masuk ke KBBI. Dari daerah kalian ke otomatis yang Jawa itu juga banyak dimasuk KBBI. Semua terserap, bahasa Arab masuk, bahasa Sunda masuk. Kayaknya dia setebal ini ya di KBBI. Pak mahal, ya nabung. Kalian uang sakunya berapa nih? Berapa? Siapa? Mawar berapa uang sakumu? 30 Pak. 30.000 ya. Katakanlah menyisihkan 10.000 sudah sangat bagus ya. 10.000 kali 5 sudah 50.000 dalam 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan sudah bisa beli kamus. Kan 200.000 dapat kamus. Pak belinya di mana? Di Shopee.
nggak kemana-mana kan kalian? Biasanya Pak jauh, Pak toko buku panas, hujan, Shopee, ya beli, datang sendiri nanti, paket gitu kan? Nah, jadi nggak ada alasan, niatnya aja. KBBI itu penting, ya. Itu nanti akan berguna kalau kalian ngajar juga akan berguna. Memang nggak berguna banget, ya. Tapi kalau kamu bingung kata legam artinya apa? Buka KBBI, apa legam? Krik. Nah. Kalian menjadi orang jenius nggak bisa menghafalkan itu. Saya aja nggak hafal. Itu KBBI itu, ya. Jadi kayak gitu. Kalau mau serius itu buku wajib, ya, buku wajib. Kalau Mawar bilang kakak saya nggak punya, berarti keseriusannya masih kurang, gitu ya. Online juga ada, KBBI-nya online ada. Kalian mau pilih. Kalau kalian suka online ya berarti di-download di HP-nya. Kalau ingin fisik beli, ya. Jangan beli yang baca kan mudah sobek, ya. Beli yang mahal, karena itu nanti untuk kedepannya, ya. Kalau kalian mengajar, mau menganalisis puisi itu menjadi sulit karena kalian nggak tahu kata-katanya artinya, iya kan? Coba kalian tahu semua artinya. Yang sederhana saja sih, sekarang saya tanya, yang sederhana saja bisa nggak mengartikan? Kira-kira, loh Rek, kok ada begini ya? Apa ini? Ya Allah, berarti belum beli ya? Belum beli? Hah? Alamak, sudah 1 minggu masih belum bergerak ya, kayak anak TK. Jadi kayak gitu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Puisinya siapa? Sapardi. 2 anak laki-laki, yang cewek guyang-guyu tok, ya, Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Lanjutannya apa? Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ada kata yang sulit di puisi itu? Kalian kenal semua itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ya, 5 kata. Ada yang sulit kata-katanya dimengerti? Enggak. Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Baris pertama itu 5 kata, baris kedua 7 kata. Ada yang sulit enggak? Berarti bisa memaknai kan? Apa? Satu orang berbicara, silakan. Gak terbiasa bersuara tadi? Hah? Gak terbiasa bersuara? Lebih suka diem biasanya? Pemanasan aja dulu ini belum serius-serius ini, pemanasan aja dulu. Yo, siapa namamu tadi? Syarul. Ayo, kamu katanya suka Syarul. Ini kita membahas puisi ya. Puisi yang percintaan, puisi yang populer, mungkin berseliweran di media sosial. Iya, silakan. Mic-nya kasihkan ini, Mawar. Kan seperti awan yang apa tadi? Seperti awan dengan hujan. Awan dengan hujan itu tidak bisa terpisahkan. Mungkin mencintai dengan sederhana itu mencintai dengan tidak terpisahkan. Seperti awan dengan hujan. Nah, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Sama. Kurang lebih sama. Ini loh. Ini loh, Dek. Ini loh yang membuat masyarakat kita itu admayem walaupun ono apa kemarin itu di Puri itu ada apa kemarin? Gangster. Satu orang ngomong gangster, semua media sosial ngomong gangster. Padahal ya, sing teko adoan sing gawe status yang terakhir misalnya rumahnya di Ngoro sana dan dia nggak tahu sama sekali di Puri.
Ya nek gak mereka itu sedang guyon-guyon dengan temen-temennya, ya misalnya apa benar-benar kata gangster itu ada. Kalau mereka sampai membunuh, nah itu disebut gangster toh. Kalau belum ya berarti hanya kenakalan remaja toh. Apa bisa disebut gangster? Gak bisa. Gangster itu berarti ya yang dilakukan aktivitasnya memang serupa gangster, membunuh, memalak dan lain sebagainya. Sebelumnya saya nggak pernah dengar kok. Berarti itu kan bukan gangster, ya, hanya kenakalan remaja saja. Apa salah seorang remaja yang sedang mencari jati dirinya, kemudian dia ternyata yang dianggap keren itu adalah membawa parang, membawa katana yang dia beli di Shopee, yang ternyata nggak landep, ya. Nah itu kan definisi keren setiap orang kan beda-beda, ya. Kemudian satu kumpulan ini ketemu dengan kumpulan yang lainnya, mana koleksimu, ayo kita pertemukan. Nah padahal mereka mau mempertemukan itu misalnya, ayo di video serupa gangster, mereka nyebar-nyebarkan sendiri, kan mana tahu, ya kan? Nah ini loh namanya kita harus mencegah hoax, kita harus berpikir yang jernih, ya. Gangster itu berarti aktivitasnya memang dilakukan setiap hari, membunuh, memalak, ya, menjambret, kan gitu tuh, Rek. Tapi saya sebelumnya itu nggak pernah dengar, ya, nggak pernah dengar. Kalian pernah dengar nggak sebelum kasus itu ada orang yang meresahkan setiap lewat di jalanan Puri, ya, tasnya hilang, HP-nya hilang, yang perempuan diperkosa, ada nggak seperti itu sebelumnya? Nggak ada kan? Ya, tapi semua orang berkata gangster, membuat status gangster, ya. Nah ini loh, kalau kurang membacanya, segala sesuatu itu dianggap benar, ya, sesuatu dianggap benar. Barangkali yang upload pertama itu pengen viral, ya kan, biar nanti dia dapat follower banyak, ya. Setelah dapat follower banyak, otomatis akunnya itu kalau dia memang inginnya mencari cuan UUD dari media sosialnya, dia kan dapat sudah. Terus yang lain-lain yang nggak pengen punya niatan itu latah, ya, buat status, buat story yang akhirnya meresahkan, mereka nggak dapat duit, meresahkan orang, ya, dosa jariah. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi gitu. Nah itu yang penting yang harus kita lakukan dengan membaca. Next, aku ingin mencintaimu dengan sederhana tadi, mana yang lain perspektifnya? Miguel, bagaimana perspektifmu? Sama? Sama apa beda? Sama. Siapa namamu? Vita. Sama? Sama. Oke, sebutkan yang dikit tadi. Seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Seperti awan kepada hujan yang menjadikan dia tiada. Kemungkinan dari kata kedua itu seperti awan kepada hujan yang menjadikan dia tiada. Kalau di pikiran saya kan biasanya awan kan berhubungan pada hujan, tapi kan enggak semestinya ada awan ada hujan. Kadangkala habis ada mendung tiba-tiba panas, ya jadinya kayak gak ada timbal balik antara satu orang dengan yang dicintainya, kayak gitulah. Tapi nggak bisa menyampaikan. Kamu nggak bisa menyampaikan intinya secara sederhana. Intinya berarti kayak mencintai satu arah saja, tidak dua arah. Mencintai satu anak saja, nggak dua anak. Ya, kayak misal saya suka sama orang cuma saya saja yang cinta sama dia, dia tidak, gitu loh.
Oh, bertepuk sebelah tangan. Gak bunyi ya. Nek gini kan bunyi, nek gini kan enggak ya. Oke. Ada lagi yang berbeda? Iya. Nah, oke Sarul. Arti mencintai dengan sederhana yakni mengekspresikan cinta tanpa mengharapkan sesuatu yang rumit. Tanpa Mengharapkan sesuatu yang rumit. mengharapkan Seperti sesuatu yang contoh rumit. puisi tersebut. Sudah. Sudah. Oke. Nah, berarti puisinya Sapardi itu hebat. Ada 3 pendapat tadi yang berbeda. Yang namanya puisi itu seperti itu, multi. Puisi yang berhasil berarti multi, ya kan? Apakah salah pendapat kalian? Nggak ada yang salah. Mau puisi itu nggak ada yang salah. Berarti sesuai dengan penafsiran kalian. Oh, berarti kalian pencapaian pemaknaannya sampai di situ. Ya, bisa jadi nanti kalian diingat-ingat ya, 4 tahun lagi kalau kira-kira memaknai puisi itu seperti apa. Bisa jadi berubah lagi. Ya, multi tafsir. Multi itu berarti lebih dari 1. Ya, multi tafsir. Nah, itu puisi. Cinta yang sederhana itu cinta yang tidak mengharapkan sesuatu, katanya Sarul. Ya, tidak mengharapkan sesuatu, nothing tulus ya. Nothing tulus. Kamu pernah mencintai seperti itu? Belum. Oh, belum pernah jatuh cinta. Ya mungkin pernah. Mungkin pernah, tapi kamu mendefinisikan tidak seperti itu, berarti ya masih belum. Oke. Ya. Berarti cinta yang sederhana menurut Sapardi seperti salah satu pendapatnya Sarul tadi, tidak mengharapkan apa-apa, tulus gitu ya. Ya. Seperti itu. Cinta siapa kira-kira yang tulus? Orang tua. Tapi saya pernah menemukan juga orang tua yang ketika tuanya ya menjadi aneh-aneh, minta sesuatu banyak hal kepada anak-anaknya. Anak menjadi investasi. Menarik lagi ini ya, anak menjadi investasi. Oke. Generasi sandwich sama macam-macam ya. Yang jelas berarti yang mendekati ketulusan itu adalah cintanya orang tua, itu mendekati ketulusan. Terus cinta yang tulus itu cinta siapa? Allah kepada hambanya, Tuhan kepada hambanya. Makhluk yang brutal ya, nggak pernah beribadah ya, dengan yang beribadah ya, dikasih rezeki nggak? Dikasih ya. Ada yang di agamamu itu yang wakal nggak mau kerja tapi dia juga tetap bisa makan, ada? Maksudnya nggak kerja, dia kamu lihat orang itu nggak kerja tapi kok makan ya, dapat dari mana? Nah, itu kasih sayang Tuhan kepada hamba-hambanya. Tidak membeda-bedakan kamu taat atau kamu enggak gitu ya. Karena cinta Tuhan itu tulus, nothing tulus ya. Sudah kamu taat enggak taat ya sudah, tak kasih makan. Entah itu nanti datangnya dari siapa, dari temannya, dari pacarnya, dari tetangganya, dari mana-mana. Nah, Tuhan punya cara ya, biar hamba yang lain enggak iri gitu. Kan gitu. Iya. Kenapa kadang-kala manusia itu berpikir bahwa Tuhan itu enggak adil sama kita? Ya, karena dari perspektifnya sendiri toh. Iya kan? Kamu belum tahu perspektifnya Tuhan toh. Satu contoh yang pernah saya alami ya. Di tahun kurang lebih itu di tahun 2011 ya, saya itu kan orangnya nggak mau cukup satu ya. Sudah ngajar, sudah punya pekerjaan, tapi nggak cukup satu. Akhirnya saya menekuni bidang-bidang yang lain. Itu tipikal saya. Saya saat itu menekuni fotografi, belajar fotografi sampai akhirnya fotografi kecintaan ya, itu kan kecintaan saya. Saya selalu mencintai sesuatu, berupaya mencintai sesuatu. Kalau mencintai sesuatu katanya Sapardi itu harus tulus gitu ya.
Jangan mengharapkan apa-apa seperti awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Berarti harus ada pengorbanan yang dilakukan gitu kan. Awan kepada hujan menjadikannya tiada. Karena cintanya itu awan kan nggak ada. Habis hujan kelihatan nggak mendung hitam itu? Enggak ya, nggak ada kan. Tinggal awan putih, dia berubah bentuk dari tadi yang pekat kemudian menjadi putih. Jadi awan putih, awan kinton ya, yang di Dragon Ball itu loh, ya. Karena itu awan putih toh, nggak ada awan hitam toh. Nah itu kan karena kecintanya kepada hujan, dia berubah bentuk. Ya, ada pengorbanan yang dia lakukan gitu kan. Nah saya juga gitu. Akhirnya karena saya suka, karena cinta fotografi ya, saya motret dan lain sebagainya, ikut pameran dan lain sebagainya. Ya akhirnya orang ini kok tulus, mungkin kata Tuhan begitu mungkin ya. Tak kasih rezekilah kamu dari yang kamu sukai. Nah dari kesukaan itu akhirnya saya jadi fotografer untuk model dan lain sebagainya, tinggi. Satu potretan juga akhirnya juga cukup untuk banyak hal ya. Kemudian tetangga ya, inilah yang memulai kekecewaan itu ya. Tetangga mau akan nikah minta difotokan, akhirnya dari mulut ke mulut ya, itu loh biasanya moto ya, dari terop ke terop gitu loh akhirnya ya. Pada 2011 itu akhirnya saya memotret sebuah pernikahan, wedding party gitu ya, gak dibayar. Tuhan gak adil itu ya katanya ya. Pasti perasaan saya juga begitu dulu. Sampai akhirnya ternyata Tuhan membayar saya 2014. Ya saya kan motret, dimintai motret kakaknya teman saya. Ya, sudah saya cetak, minta apa yang bagus apa yang biasa, minta yang bagus terus dicetak yang gede. Pakai album enggak? Pakai album. Sudah, wes kasih no. Karena dia teman saya mau narik uang itu gak enak. Oke, ya. Tapi ya ada rep-rep, karena saya ngeluarkan modal toh. Kalau kecuali saya motret aja, saya kan nggak, katakanlah ini kesukaan saya, nggak ada masalah gitu kan. Tapi saya nyetak ini itu ada, saya ngeluarkan uang, selain saya ngeluarkan keahlian saya ngeluarkan uang. Tak enten ini minimal bayaran buat cetak fotonya gitu loh. Enggak. Udah lama nggak ketemu ya. Saya kuliah S2 di UNER. Ya. S2 di UNER itu saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya hanya melakukan apa yang saya sukai saja. Fotografi, berteater, menulis dan lain sebagainya. Pokoknya yang saya sukai aja. Saya keluar dari Amanatul Ummah. Nah, itu kan saya sempat cerita toh. Lah saya kuliah, saya keluar dari tempat mengajar saya. Ya secara logika kalau saya di Amanatul Ummah, kuliah saya terbayar dengan beres. Gaji saya banyak sana. Ya. Karena ya cukup lah dulu, melebihi UMR malahan saya di sana. Nah kuliah karena saya ingin belajar gitu ya, keluar dari sana karena jadwalnya full banget, bisa dari pagi sampai malam. Niatnya pengen kuliah, melakukan yang disukai, uang kan meripit ya, saat itu butuh tempat tinggal. Dan ternyata teman saya itu dia mendatangi saya karena tahu saya ada di Surabaya, dia kerja di Surabaya. Yuk ikut tinggal di tempat saya, satu kontrakan. Saya nggak punya uang, nggak apa-apa bayar seadanya, tak bayar 500.000 untuk pokoknya 2 tahun. Kontrakan itu 2 tahun dia baru menempati dengan teman-temannya yang nominalnya mungkin 1 tahunnya 14 juta ya. Saya hanya urun 500.000 ya untuk 2 tahun. Oh, Tuhan nggak adil ya? Jawabannya pelan tapi pasti. Saya benar-benar butuh saat itu ya uang. Oh ya Allah, ternyata dibayar Tuhan 3 tahun yang akan datang, dan itu di posisi saya itu sangat-sangat berarti ya. Tapi kalau dibayar waktu itu dulu ya biasa aja, karena gaji saya juga banyak ya, dari nulis saya punya honor banyak, pokoknya uang saya dulu itu banyak ya, dari kesukaan saya itu banyak lah.
Ya. Normale wong jajanan itu gak entek-entek pokoknya duit itu. Ya. Pokoknya nggak aneh-aneh loh ya, aktivitas nggak aneh-aneh, nggak entek-entek itu uang di rekening saya. Nambah terus ini. Lah kalau dibayar waktu itu kan B aja. Ternyata nggak punya uang itu romantis gitu loh. Ya saat itu saya juga nggak punya pekerjaan, saving money itu hanya untuk bayar kuliah. Ya, uang di rekening saya memprediksi nanti pakai sampai selesai. Uang saya itu hanya bertahan 3 semester. S2 itu 2 tahun berarti 4 semester. Uang tabungan saya itu bertahan kurang lebih hanya 3 semester. 1 semester wis pasrah. Ya. Dan ternyata rencananya karena saya nggak mau uang bayar kuliah. Nah, buat belum tempat tadi ya, belum kontrakan. Ternyata Tuhan memberikan. Nah, itu satu contoh. Tuh, kadang kalau dulu saya melihat bahwa Tuhan nggak adil ya. Saya sudah bersusah payah ini ya, mengeluarkan potensi dan lain sebagainya, menganggap Tuhan nggak adil gitu ya. Tapi Tuhan tahu kamu nanti butuh sesuatu yang lebih berharga nanti tak bayar nanti aja, nggak sekarang. Nah, kadang kita sebagai manusia buru-buru menjudgment ya, Tuhan tidak adil. Sering loh kita kayak gitu ya, sering. Ya, saya juga kadang juga masih seusia gini juga kadang masih begitu. Makanya kadang kalau sedang emosi, kadang sumpah harus berdiam diri. Apa maksud Tuhan dengan rencana ini? Ya, cinta banget sama kekasihnya, tiba-tiba ditikung koncone. Apa maksud Tuhan ini ya? Ya jadi nek kamu marah-marah ya nggak tahu apa hikmah dari situ gitu ya. Nah, di situ loh misteri kehidupan yang harus kita pelajari, yang harus kita itu jangan terburu menjudgment Tuhan saja kita keliru, ya. Padahal Tuhan itu sayangnya nothing tulus. Tuhan nggak ada embel-embel kamu sayang aku apa enggak, itu enggak. Nek pacarmu, ya kamu sayang sama aku ya aku sayang kamu. Nah kamu nggak sayang aku ngapain aku sayang kamu lah, kan gitu toh. Nah, bisa jadi begitu. Oke, itu sedikit intermezzonya bahwa kalau kalian bisa memahami kata-kata dalam sebuah puisi untuk memaknainya lebih mudah. Nah, tapi yang sederhana tadi juga ternyata ketika dipikir ternyata kok agak rumit gitu ya. Ada cinta yang sampai mengorbankan bentuk seperti itu. Nah, itu cintanya Sapardi itu tadi ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nggak tahu aku dan kamunya itu siapa. Apakah Sapardi sendiri atau orang lain atau siapa? Ya. Nah, itu sederhananya cinta menurut Sapardi sampai rela berkorban. Nah, itu salah satu kunci ya mengapa kamus itu penting. KBBI itu penting ya. Yang terpenting itu nanti kalau mau memaknai puisi sangat-sangat berarti. Ya. Apa sih manfaatnya puisi, Pak? Kata-kata begitu aja. Ya. Temukan jawabannya. Ya, kalau kamu serius kamu akan mendapatkan jawabannya. Saya menjadi seperti ini gara-gara puisi. Ya. Saya banyak berhutang kepada puisi, saya banyak berhutang kepada sastra. Ya. Yang membuat saya rajin belajar itu juga puisi, yang membuat saya rajin belajar itu juga sastra, yang membuat saya kuliah sampai S3 itu juga sastra. Ya. Yang membuat saya akhirnya dulu waktu seusia kalian, siapa namamu Mas? Firman. Seusia Mas Firman dulu saya disuruh belajar di pondok, tapi beling, gak pernah belajar. Dan ternyata ketika S3 Tuhan mengarahkan saya untuk belajar agama lebih serius melalui disertasi saya. Disertasi saya itu salah satu teorinya strukturalisme profetik, itu unsur-unsurnya bagaimana kebaikan lahir, kebaikan batin, perbuatan buruk dan perbuatan baik. Nah, itu saya membongkar semua ilmu-ilmu dulu yang nggak mau saya pelajari dengan serius. Ya, sampai mengarah ke sana. Gara-gara puisi, gara-gara sastra.
Ya, jadi seperti itu. Dan untuk laporan baca kita mulai minggu depan. Ya, buku wajibnya ATU ya. Oke. Ini silakan dibagi. Ya. Yang pertama ada 9 ya, 9 anak ya. Nggak usah dibagi lah, ini semuanya tetap. Cuma nanti mempresentasikannya nanti saya menunjuk. Yang pertama karya sastra dalam model semiotik. Nah, kalian cari itu nanti di buku, tidak hanya di ATU ya. Tapi intinya tulisan kalian nanti berbicara yang pertama itu. Karya sastra dalam model semiotik. Sudah? Yang kedua, karya sastra dan bahasanya. Yang ketiga, karya sastra sebagai strukturalisme. Yang kelima, 4. Yang ketiga tadi kelewatan ya, Pak Papa ya, ditaruh di nomor 4 ya. Yang itu tadi nomor 4 ternyata, yang kelewatan nomor 3. Ini yang nomor 3, karya sastra dan sistem sastra. Itu nomor 3. Lima, penulis dalam model semiotik. Penulis. Sudah? Yang keenam, pembaca dalam model semiotik. Nomor 7, karya sastra dan kenyataan. Nomor 8, teks karya sastra sebagai variabel dalam model semiotik. Yang terakhir, studi sastra lisan dalam rangka semiotik sastra. Sudah ya, 1 sampai 9. Berarti minggu depan itu kalian membuat laporan baca nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3 sampai di pertemuan yang ke-9 nanti ya. Ya, individu ini. Betul. Semuanya mengerjakan 1 sampai 9. Ya. Namanya laporan baca. Nah, kalau kelompokan kan satu anak bikin satu makalah, topik yang ini, yang lain ini. Nah, ini laporan membaca, kalian harus membaca topik 1 sampai 9 itu. Ya. Yang akan kita bicarakan minggu depan adalah topik karya sastra dalam model semiotik. Kalian membaca tentang itu, cari di buku-buku, ya. Kemudian kalian melaporkan. Kalian buat catatan hasil baca. Oh, ternyata karya sastra dalam model semiotik itu seperti ini. Kalau di PDF Google kalau nggak apa-apa, diketik. Ya maksudnya mencari sumber baca ya. Boleh. Ini di buku yang tadi ada Mbak, yang apa tadi? Iya, ATU. Ya, silahkan dicari. Silahkan dibaca. Tulis tangan boleh. Saya kan sudah menyampaikan toh, tulis tangan boleh, diketik boleh. Ya. Jadi semua anak minggu depan itu ini mempelajari yang nomor 1. Iya.
Itu materi kita minggu depan ya. Kalian buat itu, membaca itu ya, berurutan. Itu 1 sampai 9 nanti ya. Jadi semua membaca tentang itu, membaca. Saya hanya mengejarkan membaca saja. Karena ternyata saya kirim RPS juga gak dibaca ya, RPS. Apa yang perlu dipelajari ya? Sudah wes, ini topiknya satu ini baca semuanya, ditulis. Ya, kalau mau diketik ya berarti nanti ngirimnya print out ya. Dalam bentuk soft file. Ya di print. Kalau kamu ngetik di print. Kalau kamu nulis di buku itu ya sudah, itu yang dikumpulkan. Ya, disobek kertasnya. Kalau binder kan tinggal dicopot gitu. Ya. Gitu. Kasih nama. Kemudian semester 1 jurusan apa? Udah, gitu aja. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Untuk laporan baca ini formatnya bebas. Bebas. Saya tidak mentarget format dulu. Belajar membaca. Kemudian ditulis. Tulis. Ya. Kemudian dikumpulkan. Tapi sebelum dikumpulkan kalian harus berbicara. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Ya. Membaca, Menulis, berbicara, menyimak. nah kalau saya ngomong ngajar berarti kan kalian menyimak. Ya. 4 dasar itu dulu yang saya olah. Sudah, nanti semester 2 kita naikkan levelnya. Baca, kemudian nuliskan apa yang sudah dibaca. Nah nanti berbicara lah, berarti minggu depan itu waktunya berbicara. Ya, apa yang saya rangkum sampaikan. Nanti kita berdiskusi, membicarakan, belajar berbicara. Siap-siap. Paham? Paham. Oke, jika mau paham, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Sebentar, gantian dulu. Oke. Untuk yang dituliskan katanya nggak apa-apa ditulis tangan. Itu ditulis di buku gini biasa atau di folio bergaris. Nggak ada kriteria. Jangan memperumit suasana ya. Enggak marunu sambatan. Ya wis folio rek. Kamu sih tanya. Berarti terserah nih. Terserah. Bas. Bisa dibaca. Upayakan bisa dibaca ya. Upayakan bisa dibaca. Untuk katanya Bapak UAS itu merefleksikan teori. Contohnya ya apa nih? Ya itu makanya membaca dulu. Oh. Saya sebut tadi kan sudah ada teori di sana. Sudah ada teori di sana. Nanti kamu membaca itu ada teori berkaitan dengan teori yang lain. Nanti ketemu. Ya. Tadi sudah saya sebut apa di situ tadi? Kalau menyebut teori ada teori apa di situ tadi? Yang 9 itu. Semiotik. Itu satu teori. Karya sastra pun itu juga bisa nanti disebut teori ketika ngomong definisi. Karya sastra itu apa? Dari kata apa? Ya. Ada semiotik, ya. Ada semantik. Ada resepsi sastra, psikologi sastra, sosiologi sastra, sejarah sastra, antropologi sastra, strukturalisme juga ada saya sebut di sini tadi. Ya. Postkolonial. Nah nanti kamu kalau membaca nanti akan bersinggungan dengan itu semua. Ya, bacaan-bacaan itu akan bersinggungan dengan teori-teori. Ya. Pak, ternyata teori itu yang disebut di laporan baca ketiga itu hanya sekilas. Saya mau membahas ini, ya sudah cari.
Oh, ternyata di laporan baca ketiga itu ada teori kapitalisme, dan saya kayaknya tertarik dengan kapitalisme karena disebutkan di situ sekilas kok kayaknya asik ya, orang kaya dan orang miskin kapitalisme ini. Nah, saya mau merepresentasikan inilah untuk tugas UAS, ya cari itu kapitalisme, bla 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 bla, terserah banyak. Jadi kalian tinggal memilih untuk tugas UAS, bisa dicicil mulai dari sekarang untuk UASnya. Kalau UTS nunggu, ini kan sudah pertemuan kedua ya, sampai pertemuan ke-7 kalian tinggal merefleksikan apa sih yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah. Oh, tak pikir tanya begini. Oke. Jika sudah, maka cukup sekian hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa